Hai hai, masih bersama saya Anissa AE. Di part 33 ini menceritakan Sasa yang tengah menunggu bus, tapi tiba-tiba ada lelaki yang datang menemaninya. Kira-kira siapa ya? Brahma atau Gus Rizky? Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Selamat mendengarkan ya. Wanita itu menarik napas panjang sebelum akhirnya mulai berpamitan pada kedua orang tuanya. Kali ini dia berniat kembali ke pesantren, kembali menjalani hidupnya yang baru, tentu tanpa kehadiran Brahma lagi. "Kamu sudah mempersiapkan semuanya?" tanya Atmaja saat melihat sang putri bersikeras tidak ingin diantar ke pesantren. Dia ingin pergi ke sana sendirian, seperti biasanya. Sasa mengangguk pelan sambil tersenyum, sebagai balasan atas pertanyaan orang tuanya. "Alat kejut, listrik, dan semotran cabai?" tanya ibunya mengingatkan. "Sasa sudah bawa semuanya kok, seperti biasanya. Tak akan ada yang berani dekat-dekat," jawab wanita itu sambil mengacungkan dua jempolnya. Ramadan ini banyak orang hilaf, Sah. Kita tak tahu orang itu benar-benar baik atau tidak. Minimal kamu bisa menjaga diri sendiri. Jangan sampai ada yang mencelakaimu, ucap Atmaja khawatir. Sasa kembali tersenyum, menenangkan kedua orang tuanya. Dia tahu, sebagai anak tunggal, pasti orang tuanya khawatir. Dia sebenarnya bisa saja menyewa mobil sampai ke pesantren. Tapi ada sesuatu yang berbeda saat dia kembali menelusuri jalanan. Dia tahu pasti Gus Rizky sudah menunggu di sana. Lelaki itu tak akan melepaskannya, apalagi melihat bagaimana sang Gus selalu menghubunginya di waktu berbuka dan sahur. Hanya sekadar mengingatkan, tanpa menanti balasan. Masih terlalu pagi. Dia berangkat setelah sholat subuh. Tapi Ramadan ini sepi. Tidak seperti saat dirinya kecil dulu. Selalu ada anak-anak, bahkan orang dewasa yang berjalan kaki untuk menghabiskan waktu setelah sahur. Banyak anak iseng yang bermain petasan sehingga membuatnya kaget. Bahkan ada anak yang dikejar-kejar anjing gara-gara mengagetkan si anjing yang sedang tidur. Memori Ramadan saat kecil berputar dengan apik di ingatannya. Seringkali dia dan sang ayah pergi keliling kota hanya dengan berjalan kaki sambil membawa kembang api. Mereka akan menyalakannya di tengah taman kota yang ramai, bersama dengan anak-anak yang lain. "Sah, letakkan di sini kembang apinya, biar bisa dilihat sama yang lain,"
ucap Atmaja begitu melihat Sasa. Sasa selalu menuruti apa kata sang ayah. Dari Atmajalah dia belajar untuk berbagi hal kecil. Dengan senyum-senyum yang merekah, membuat hatinya bahagia. Kembang api mulai dinyalakan, membuat anak-anak melihat dengan takjub. Tak semuanya bisa membeli kembang api sebesar dan sepanjang milik Sasa. Saat matahari mulai menapakkan diri, dia akan segera pulang untuk mandi karena akan berangkat sekolah. Di sekolah pun dia harus bisa menahan lapar dan haus sampai sekolah usai. Tak jarang dilihatnya beberapa teman yang jajan di kantin secara sembunyi-sembunyi, karena di sekolahnya adalah sekolah umum, bukan hanya muslim saja. Sah, diam ya. Jangan bilang-bilang kalau aku nggak puasa. Soalnya aku udah bilang ke ayah kalau puasa. Bisa dipotong uang jajanku kalau sampai mereka tahu. Begitu ucap mereka saat ketahuan makan di kantin. Sasa hanya bisa mengangguk, lalu memberikan jempolnya pada mereka. Pertanda setuju. Padahal orang tuanya tak pernah mengajari untuk berbohong. Namun, bukankah dia tak berbohong selama orang tua mereka tidak bertanya hal yang sesungguhnya padanya? Jadi, dia pun tak akan berbohong. Hal yang paling ditunggunya adalah jam pulang sekolah, di mana saat itu dia akan segera berlari pulang, sementara teman-teman yang lain berjalan dengan lemas. Membantu ibunya memasak adalah salah satu kegiatan yang sangat disukainya. Dia akan tertawa bahagia bersama sang ibu, berlagak seperti asisten chef profesional yang selalu siap jika ibunya meminta sesuatu, sampai dia lelah dan pamit untuk tidur. Sore hari saat dia sudah bangun tidur, ayahnya akan mengajaknya ngabuburit, berjalan mengelilingi kota menggunakan sepeda sambil memberikan petuah-petuah bijak di perjalanan. Selalu seperti itu dan membuatnya menyukai Ramadan. Senyum wanita itu terbit saat mengingat semua kenangan Ramadan masa kecilnya. Dia hanya akan mengingat yang indah di bulan yang suci ini. Dan kenangan indah adalah masa kecilnya. Mbak, awas, ngelamun aja sih, ujar seorang anak bersepeda. Sasa cukup terkejut saat melihat anak kecil itu mengayuh sepedanya dengan kencang, diikuti anak-anak yang lain. Suara ramai dengan canda tawa mengingatkannya pada masa kecil itu. Sampai anak-anak itu menghilang dari pandangannya. Wanita bergamis biru itu memandang arloji yang ada di pergelangan tangannya. Matahari sudah mengintip dari timur. Udara pagi membuatnya sedikit menggigil. Namun matanya tetap awas
menunggu bus yang lewat. Juga mengingat apa yang dikatakan oleh orang tuanya beberapa puluh menit tadi. Seorang lelaki tiba-tiba datang di halte. Sepertinya menunggu bus yang sama. Namun Sasa sudah siaga, menyiapkan semprotan cabai di saku bajunya. Tangan kanannya memegang semprotan itu dengan erat. Tak ada kata dari mereka. Pandangan mata lurus ke depan, terdiam dengan pikiran masing-masing. Perasaan Sasa mulai tak enak. Dia ingin segera pergi dari tempat itu. Sepertinya memang terlalu pagi. "Mbak, jangan pergi." Tiba-tiba sebuah suara membuatnya menoleh. Lelaki itu berbicara. "Saya?" tanya Sasa dengan mata memicing. Tak mengerti dengan maksud lelaki itu. "Iya, jangan pergi. Mbak bisa di sini menunggu bus sama saya," ucap lelaki itu tanpa memandangnya. Apa-apaan lelaki itu? Jangan pergi. Yang benar saja. Bersama lelaki itu saja sudah menyeramkan baginya. Sasa benar-benar tak habis pikir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali ia berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, tanpa disertai oleh mahram si wanita, karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ucap Sasa tegas. Lelaki itu mulai menoleh. Sasa bisa melihat dengan jelas bagaimana wajahnya yang dipenuhi dengan jambang. Sangat berantakan. Namun matanya seolah telaga yang dalam, seolah akan menenggelamkan wanita itu di dalamnya. Sebuah topi rajut menutupi sebagian rambutnya, dan jaket parka membalut tubuhnya. Ya, mungkin saja aku mirip setan. Namun, bukankah saat Ramadan setan dibelenggu oleh Allah? Bagaimana bisa mereka keluar dari kekuatan Allah untuk datang di antara kita? Tanya lelaki itu sambil tersenyum. Setan di sini bisa dalam bentuk lain. Misalnya saja nafsu yang tak bisa ditahan karena memang ada kesempatan. Ucap Sasa sambil mempererat semprotan cabai di tangannya. Lelaki itu tersenyum samar. Lalu pandangannya kembali ke depan. Setan di dalam tubuh saya sudah dikerangkeng dengan kuat. Saya menjamin itu. Namun, saya tak menjamin dengan setan yang ada pada diri mereka. Sasa mengernyitkan dahi, lalu matanya mulai berkeliling, mencari siapa yang lelaki itu maksud. Sampai matanya melihat ke beberapa lelaki yang berkumpul di depan sebuah toko yang tutup. Dua di antaranya memandangnya dengan penuh nafsu. "Allah," ucap Sasa pelan dengan bibir bergetar.
Saya temani sampai busnya datang, ucap lelaki itu dengan datar. Sasa mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Tak ada pembicaraan lagi di antara mereka. Sampai sebuah bus terlihat di kejauhan. Lampu kuning yang menyorot jalan membuat Sasa yakin untuk segera pergi. Terima kasih, ucap Sasa pelan saat bus sudah berhenti di depannya. Dia segera menaiki bus, lalu menoleh pada lelaki yang tadi menemaninya. Lelaki itu masih berdiri di tempatnya, tanpa ekspresi, sampai bus menghilang dan dia akhirnya bisa menarik napas dengan panjang. Pelan, lelaki itu berjalan meninggalkan halte dengan senyum yang tak hilang dari bibirnya. Sasa Atmaja. Akhirnya kita bertemu juga, walau hanya beberapa saat. Wajahmu tetap ayu, bahkan terlihat makin ayu, dengan kerudung yang menutupi rambutmu, ucap lelaki itu sambil berjalan ke arah teman-temannya di depan sebuah toko yang tertutup. Wanita itu, tanya salah satu dari mereka. Lelaki itu mengangguk, lalu duduk di antara mereka. Cantik ya, ucap yang lain. Awas loh kalau macem-macem. Enggak kok, cuma bilang cantik aja, masa nggak boleh sih? Lelaki itu melebarkan pupil matanya, lalu memperlihatkan tangannya yang mengepal pada mereka. Setelahnya, tawa membahana di antara mereka. Karena tahu ada satu cinta yang mulai tumbuh subur di hati lelaki yang sudah menunggu wanita itu bertahun-tahun. Cuplikan part selanjutnya. Tapi saya ingin dia yang menjadi pendamping hidup nanti. Dia yang menjadi tulang rusuk saya. Bibir Gus Rizky bergetar. Entah kenapa kali ini dia belum bisa kehilangan sang pujaan hati.